Halo sobat semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Pandemi corona belum juga mau pergi dari bumi kita, malah memunculkan klasifikasi baru dengan gejala-gejalanya. Mungkin itu juga yang menginspirasi pembuat film ini dengan judul COVID-21 Lethal Virus. Kali ini saya akan merangkum film ini untuk sobat semua. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk support akun ini ya. Perubahan iklim telah melepaskan virus rabies purba yang tertangkap di dalam es di Antartika. Seorang ilmuwan wanita mencoba pergi ke laboratorium untuk menciptakan obat yang bisa menyelamatkan dunia. We have to make some sacrifices for the good of humanity. So, what's going on? Okay. Oi. Charlie, let's go. Have entrenched themselves in front of the building. Di awal cerita kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Scott. Dia terbangun seperti sudah bermimpi buruk. Dan terdengar juga sebuah pembacaan berita tentang pandemi yang sedang berlangsung. Sembari mendengarkan berita tersebut, Scott seperti biasa menjalankan rutinitas paginya. Dalam berita tersebut, pemerintah merekomendasikan untuk tidak bepergian dan menyediakan makanan serta minuman. Namun, melihat persediaan makanan dan minumannya sudah habis, Scott pun memutuskan untuk membelinya ke supermarket. Scott seperti kebingungan melihat semua sudut kota kosong dan sepi, tidak ada seorang pun di sana. Sesampainya dia di pusat perbelanjaan, tidak ada satupun penjual yang membuka tokonya. Sampai akhirnya, dia dikejutkan dengan orang-orang yang berlarian panik. Dan beberapa orang yang sudah terkena virus lalu menyerang orang lain seperti zombie. Menyadari itu sudah tak wajar, Scott pun berlari untuk meloloskan diri dari para zombie yang mengejar. Ia berlari menuju basement, namun itu pun bukan tempat yang aman. Dia masih terus dikejar. Dia mencoba bersembunyi di dalam mobil polisi, namun masih ketahuan. Scott terus berlari dan berhasil keluar dari supermarket itu. Sampai akhirnya dia berhasil lolos dan bersembunyi ke hutan. Scene selanjutnya terlihat beberapa mobil pasukan khusus yang ditugaskan negara, dipimpin oleh Kapten Kanum serta membawa Dr. Ellison dan delegasinya. Di sini, Dr. Ellison adalah seorang ilmuwan kunci yang akan menyelesaikan kasus ini. Mereka sempat terhenti karena melihat mobil terbalik seperti sudah terjadi kecelakaan. Sampai beberapa jarak dari mobil itu, mereka terhenti kembali karena melihat gadis kecil terdiri di tengah jalan. Mereka berpikir itu salah satu korban kecelakaan. Lalu, Kapten Kanum menyuruh anggotanya mengecek, tapi ternyata gadis itu menyerang anggota pasukan itu, dan seketika semua zombie itu keluar dan menyerang satu persatu pasukan khusus itu. This is a military convoy! Do not get closer! We will open fire! Stop! Semua anggota pasukan terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Tersisa Kapten Kanum, Jensen, dan Dr. Ellison yang terus berusaha lolos. Namun sayang, Dr. Ellison harus terpisah dari Kapten Kanum dan Jensen untuk meloloskan diri. Di sisi lain, Kanum dan Jensen adu mulut atas apa yang sudah terjadi.
Nothing of this would have happened. You hadn't sent anybody to check out that fucking girl. Stop. And now what, Captain? Now keep that fucking mouth shut and your eyes open. We have to get out of here. I will try to make contact by satellite. Khanum lapor ke pusat bantuan, namun pemerintah menyuruh untuk mereka melanjutkan misi. Con 1, under global biological emergency. Complete your mission. Do not expect reinforcements. Pagi pun tiba. Ellison terbangun oleh suara burung gagak. Dia pun langsung melihat ponselnya untuk menghubungi seseorang. Namun ponselnya rusak. Dia memutuskan terus berjalan menyusuri hutan untuk mencari jalan keluar. Akan tetapi diketahui oleh zombie dan kejar-kejaran pun terjadi lagi. Ellison hampir saja tergigit oleh zombie itu. Untungnya, Scott keluar dan menyelamatkan dengan menembak zombie itu. Scott menanyai apa Ellison tergigit. Ellison menjawab tidak. Scott pun membawa Ellison pergi dari sana. Sementara Khanum dan Jansen terus mencari Ellison sepanjang hutan. Di perjalanan, mereka menemukan zombie mati yang memegang jas putih Ellison. Namun, Khanum yakin Ellison belum tertangkap dan menyadari ada orang lain di sana. Di tempat lain, Scott dan Ellison terus berjalan menyusuri hutan. Di sana, Ellison pun menceritakan bahwa ia harus pergi ke Buxton karena ia sudah mempelajari virus selama beberapa minggu. Setelah 2 bulan sebelumnya, para ilmuwan menemukan virus prasejarah yang muncul saat mencairnya es di Antartika. Dan sampel dari hasil penelitian sebelumnya itu ada di Buxton. Ellison mengklaim bisa menyembuhkan zombie-zombie itu. Setelah perdebatan panjang, Scott pun bersedia menemani Ellison ke Buxton. If you are coming with me, there are 2 rules. Adegan kembali ke Kapten Khanum dan Jansen yang sedang melihat zombie itu memakan hewan hidup-hidup. Dan akhirnya zombie itu melihat mereka. Dan langsung terjadi kejar-kejaran seperti biasa. Let's go. Setelah berjalan lama, Scott dan Ellison pun sampai di sebuah pertambangan dan memutuskan untuk istirahat di sana. Scott yang memutuskan untuk berjaga, namun ia menangis sambil menatap foto ia dan anaknya. Tiba-tiba, Ellison pun berteriak karena seorang zombie menghampirinya. Beruntung Scott menyelamatkannya dan ya sudah pasti akan ada drama kejar-kejaran lagi. Scott pun terus marah-marah karena mereka terjebak di sana. Sedangkan Ellison sambil menangis, ia berpikir untuk mencari jalan keluar dan menemukan pintu bawah tanah. Mereka memutuskan keluar melalui jalan itu. Namun, zombie itu juga ada di sana. Scott hampir tergigit oleh zombie itu. Kali ini, Ellison menjadi penyelamat sampai akhirnya mereka bisa lolos. Scott pun luluh dan meminta maaf juga berterima kasih. Lalu, mereka berkenalan. It could be a rescue team. Dari jauh, mereka mendengar suara tembakan yang pasti itu Khanum dan Jansen. Mereka pun menghampiri sumber suara itu berharap sebuah bantuan. Namun sial, mereka malah bertemu dengan segerombolan orang yang sedang mabuk. Ellison tetap ingin menghampiri untuk meminjam ponsel. Do you have a phone? What kind of fool do you take me for? Of course I've Namun, got one. ketua dari gerombolan itu malah menggoda welcome to try Ellison. Scott pun mengajak Ellison pergi. Tak lama muncul lagi zombie-zombie itu. Ellison dan Scott berlari meninggalkan gerombolan itu. Di sisi lain, Khanum dan Jansen pun sedang diserang dan kehabisan peluru.
Sampai akhirnya Kanum dan Jansen bertemu dengan ketua gerombolan itu dan bertanya mengenai Ellison. Karena sempat bertemu, dia pun menceritakan bahwa Ellison menuju Buxton. Johnson dan Kanum heran karena itu jauh dari laboratorium. Cuaca pun berubah menjadi bersalju. Terlihat Scott dan Ellison yang semakin dekat dan berbincang. Menyadari para zombie itu mendekat, mereka bersembunyi di antara celah bebatuan. Melihat Ellison yang mulai kedinginan, Scott pun memeluknya. Bisa aja Mas Jenggot. Dalam kondisi tegang masih aja bisa modus. Lanjut, mereka pun melanjutkan perjalanan dan setelah melewati gurun es, sampailah ia di kota Buxton dengan cuaca yang berbeda. Sesampainya di Buxton, mereka pun disambut oleh zombie-zombie di sana dan berlari menuju tempat yang diarahkan oleh Ellison. Di sisi lain, Kapten Kanum, Jansen, dan pemuda itu juga sudah sampai di Buxton. Kapten Kanum berkata membutuhkan kendaraan. Pemuda itu pun memperbaiki salah satu mobil yang rusak di sana. Scott dan Ellison pun berhasil menemukan rumah yang Ellison tuju. Ia pun langsung berlari ke dalam yang ternyata itu adalah rumahnya. Sementara itu, Kanum dan Jansen meninggalkan pria itu yang sedang membetulkan mobil dan akhirnya tertangkap. Kurang asem ditinggalin. Padahal kan mau benerin mobil buat mereka ya. Ya ampun, ya udah deh. Ellison pun berhasil menemukan saudaranya dan anaknya yang bernama Sarah dan Charlie. Namun sayang, Sarah sudah terinfeksi. Faktanya, Ellison ke Buxton bukan untuk menuju laboratorium, melainkan ingin menemukan anaknya Charlie. Ellison memaksa Scott untuk ikut bersamanya agar ia merasa aman dan selamat sampai tujuan. Scott pun kecewa dan marah pada Ellison. Namun, Charlie berhasil meluluhkan hati Scott dengan berterima kasih karena sudah menyelamatkan ibunya. Thank you for saving Mama. Drama itu tidak berlangsung lama karena mereka harus kembali berlari dari kejaran zombie. Sayang, Scott harus termangsa oleh zombie itu. Begitu juga dengan Kapten Kanum dan Jansen. Jansen pun harus termangsa. Tersisa Ellison, Charlie, dan Kanum yang akhirnya bertemu. Mereka pun berhasil selamat dan melarikan diri dari Buxton menggunakan mobil menuju laboratorium sebagai misi utama. Dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar pentingnya kejujuran dan jangan mudah percaya dengan orang lain. Kita boleh menolong, namun kita juga harus punya prinsip untuk keselamatan kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan ya sobat. Jangan lupa subscribe, comment, share, and like. Kira-kira film apa lagi ya yang akan kita bahas? Salam emak-emak pejuang rupiah.